Aku ingin mengirim pesan pada mereka sebelum pertempuran dimulai. Itu ide bagus, Yang Mulia. Kalau begitu aku akan menyiapkan pesan. Biar aku yang ke sana. Aku akan menyampaikan pesan itu secara pribadi. Tidak, Yang Mulia, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka mungkin saja akan menyerangmu. Tidak ada panah ataupun pedang yang cukup kuat untuk bisa mengambil nyawaku. Tidak ada yang bisa mengikutiku. Hidup Raja Jala! Hidup Raja Jala! Hidup Raja Jala! Hidup Raja Jala! Siapa dia? Dia terlihat seperti orang Mughal. Kenapa dia mendekati masalah bagi dirinya sendiri? Hentikan! Astaga, apakah dia Jalaluddin Akbar? Bukan. Dia tidak akan mengambil resiko seperti ini. Dan selain itu, komandannya tidak akan membiarkan dia datang sendiri. Mereka tidak bertingkah bodoh seperti ini. Bersiaplah! Pangeran Pratap! Raja Udaysing! Di mana kau bersembunyi, Raja Udaysing dan Pangeran Pratap? Apa yang terjadi? Apa kalian tidak punya keberanian? Kenapa kalian tidak menyerangku? Serang aku sekarang! Bertarung macam apa kalian? Kalian sudah lihat, ini saat yang tepat untuk bertempur. Kalau begitu, kenapa kalian harus bersembunyi? Aku menantang kalian untuk keluar dan bertarung denganku. Aku, Raja dari Kerajaan Mughal, berdiri tepat di hadapan kalian tanpa seorang pengawal pun. Kalian ingin membunuhku kan? Kalau begitu bunuh aku. Serang aku tepat di dadaku. Ayo! Tidak ada yang akan menyerangnya. Rajput tidak menyerang orang yang tidak bersenjata. Kami akan mengikuti semua aturan pertempuran. Kami mengerti. Bahkan jika kami kehilangan hidup kami tidak akan menodai nama baik. Atas reputasi Raja Udaysing dan Pangeran Pratap, tidak boleh ada yang menyerangnya. Kau mengatakan sesuatu yang bagus, tapi kau hanya bisa bicara. Kalau begitu sampai jumpa di medan perang. Kau akan tahu aku bisa berperang atau tidak. Kalian punya kesempatan bagus. Inilah kesempatan bagi kalian. Tidak akan ada kesempatan yang lain. Bunuh aku sekarang selagi itu bisa. Hanya orang pengecut yang menunggu kesempatan. Orang pemberani mengubah keadaan sesuai yang diperlukan. Asal tahu saja mimpimu untuk menaklukkan Chittor, aku yakin kau pasti akan hancur di sini. Kalau begitu aku berjanji padamu bahwa wilayah Chittor akan menjadi bagian dari kerajaan Mughal. Aku tidak akan pergi sebelum aku melakukannya. Aku berjanji bahwa aku tidak akan mengampuni setiap orang yang tinggal di benteng ini. Sekarang aku ingin melihat berapa lama kau bisa melindungi Raja Udaysing dan Pangeran Pratap. Sekarang beritahu mereka bahwa aku datang ke sini sendirian untuk menghadapi kalian semua. Jodah, makan malamnya siap. Lihatlah ke arah langit, Moti. Warna langit berubah.
Langit memperoleh warna dari darah yang tumpah. Ini hanya langit, Joda. Seringkali berubah warna. Tapi kapan Yang Mulia Raja akan berubah, Moti? Sepertinya dia telah mendapatkan warna dari kebencian untuk selamanya. Warna langit membuatku merasa bahwa itu menggambarkan warna darah. Dari orang-orang Rajput yang dibunuh oleh Yang Mulia Raja. Aku tidak tahan melihat mereka mati, Moti. Aku telah melakukan ritual sebelum Yang Mulia Raja pergi ke pertempuran. Tapi itu berarti aku akan kalah, Moti. Ketika Yang Mulia membunuh orang-orang Rajput, maka itu berarti darahku sendiri yang akan tertumpah di pertempuran. Rasanya seperti Yang Mulia membunuhku. Aku tidak bisa menghentikan kebencian yang tumbuh di dalam hatinya. Segalanya akan baik-baik saja, Joda. Yang Mulia Raja akan segera kembali. Iya, dia akan segera kembali. Tapi dia tidak akan pernah berubah, Moti. Tidak akan. Aku hanya berharap Yang Mulia baik-baik saja. Kau tahu, Moti, bahwa Raja Udaising dan Pangeran Pratap, mereka adalah pejuang yang handal. Joda, Yang Mulia Raja juga sang pemberani. Itulah yang aku khawatirkan, Moti. Kedua belah pihak memiliki pejuang pemberani yang handal. Dan mereka ingin saling membunuh. Aku ingin tahu kapan langit memperoleh warna biasanya. Aku ingin tahu kapan ia berhenti berwarna merah darah seperti itu. Warna ini, Moti, menunjukkan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba, yang aku inginkan, kalian hancurkan dinding itu. Para prajurit pemberaniku, tentara Chitor setuju untuk melawan. Tetapi mereka tidak menyerahkan diri kita. Sekarang saatnya untuk membalas kebaikan mereka. Entah kita akan mati atau bunuh musuh-musuh kita. Hidup Raja Mewar! Hidup Raja Mewar! Hidup Raja Mewar! Hidup Raja Mewar! Bidiklah pasukan di bagian atas benteng itu. Mereka punya keuntungan dari posisi yang lebih tinggi. Tapi kita tidak akan menyerah karena pasukan dari kerajaan Mughal akan menghancurkan Chittorgarh. Teruslah menyerang, jangan pernah berhenti. Serang! Berapa lama mereka bisa menjaga pintu gerbang itu dan bisa bertahan di situ? Aku siap bertarung selama bertahun-tahun. Kita tidak akan pergi dari tanah ini. Mereka yang harus keluar dari situ. Yang Mulia, benteng mereka sangat kuat. Mereka berada dalam keuntungan karena ketinggian. Hanya ada satu jalan. Kita mendapatkan bantuan dari Agra. Tapi jalan keluar mereka ditutup. Sebaiknya kita tunggu kesempatan ini. Yang dia katakan itu benar, Yang Mulia. Ketika persediaan mereka habis, mereka akan keluar. Kelaparan akan membuat mereka tidak punya pilihan lain. Mereka pasti akan keluar. Kau salah besar, Todharma. Aku kemari bukan untuk mencari keuntungan dalam sebuah kesempatan, tapi aku datang untuk kemenangan. Aku akan mengalahkan mereka.
Tapi tidak dengan kelaparan mereka, karena kita masih kuat untuk mengalahkannya. Aku ingin menangkap Raja Uday Singh dan Pangeran Pratap hidup-hidup. Minta lebih banyak prajurit dari Amer, Ajmer, Mewar, Malwa, dan Mutan. Aku ingin menaklukkan benteng itu apapun taruhannya. Aku ingin itu secepatnya. Ahli meriam! Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan dinding itu? Kau gunakan saja seluruh persediaan mesiu yang ada. Karena aku ingin segera menghancurkan dinding itu, lalu memasuki benteng itu apapun taruhannya. Apalagi yang ditunggu? Segera lakukan! Hidup Raja Jala! Pertempuran ini tidak memberi isyarat akan selesai dalam beberapa hari. Pertempuran ini sama besar seperti egonya Jala, dan itu sama berbahaya seperti Mutan. Jalal bersikeras mengalahkan orang-orang Rajput. Dia siap untuk melakukan apapun demi itu. Dan orang-orang Rajput siap untuk melawan api dengan api. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Kita harus segera pecahkan masalah ini. Karena persediaan kita makin menipis. Persediaan kita memang habis, tapi kita prajurit dan kita mencintai kebebasan kita. Kita tidak akan beristirahat sampai kita melempar Mughal dan juga Mewar. Kita berikan pelajaran, sehingga dalam hal ini tidak ada yang pernah berani untuk menyerang kita lagi di sini. Aku yakin kita pasti akan memenangkan perang ini. Itu pasti. Tinggalkan dia. Biar aku saja yang mengurusnya. Kalian berdua pertahankan benteng ini. Baik. Hidup Raja Jala! Hidup Raja Jala! Hidup Raja Jala! Hidup Raja Jala! Tembok benteng ini bisa dibongkar suatu saat. Jadi kita semua harus bertarung mati-matian. Pejuang pemberani dari Mewar, ini saatnya untuk pergi ke medan perang sekarang juga. Janganlah kita menahan diri untuk menggunakan semua kekuatan kita. Jadi kenakan baju jirah kalian, pedang kalian, dan juga kumpulkan semua panah-panah kalian. Kumpulkan semua wanita dan juga anak-anak di suatu tempat. Sudah waktunya untuk menyelenggarakan upacara pengorbanan. Dan selama satu prajurit Rajput masih hidup, kita tidak akan membiarkan orang-orang Mughal memasuki benteng ini. Saatnya untuk melakukan atau kita mati. Maha Suci Dewa Siwa! Maha Suci Dewa Siwa! Maha Suci Dewa Siwa! Maha Suci Dewa Siwa! Kakak, Tuhan telah baik pada kita. Karena kita sudah memiliki kesempatan yang hanya sedikit wanita Rajput miliki. Suami, anak-anak, dan saudara kita siap untuk mati demi Rajput. Musuh akan berada tepat di depan kita. Tapi kita semua bersumpah untuk tidak membiarkan mereka menyentuh kita. Kita harus berani untuk menghadapi mereka, apapun yang terjadi terhadap diri kita. Kejayaan untuk Mewar! 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 Serang! Serang!
Kenapa kau takut? Orang Rajput menganggap mati syahid menjadi kehormatan yang tertinggi. Kami menerimanya dengan sepenuh hati kami. Di mana Pangeran Pratap? Kami tidak akan memberitahumu, bahkan dengan mempertaruhkan hidup kami. Ayo, kau jangan buang waktumu. Ayo lawan kami. Aku akan membuka mulutmu. Katakan, di mana Pangeran Pratap berada? Kau tidak akan bisa menemukannya. Dia tidak ada di sini. Jadi sekarang, bunuh saja aku. Ayo. Pangeran Pratap! Dia harus membayar karena tidak berada di sini. Prajurit, jangan ampuni setiap Rajput. Bunuh mereka semua. Kau mungkin telah merenggut anak-anakku dariku, tapi kau tidak akan bisa merenggut kekuatanku. Kau menganggap manusia sebagai anak-anakmu, tapi aku akan membunuh mereka semua dan tertawalah untuk yang terakhir kalinya. Kau tidak bisa bunuh anakku selagi aku masih hidup! Aku pasti akan membunuhmu karena ini adalah kenyataan hidup. Orang yang aku cintai telah dipisahkan dariku. Kau sudah membunuh suamiku. Apa kau pikir itu adil ketika Tuhan mengambil hidup seseorang dan itu tidak adil jika seorang raja membunuh seseorang? Iya, itu karena dia adalah Tuhan. Dia memberkati kami dengan kehidupan. Jadi dia mempunyai hak untuk mengambil kehidupan seseorang. Dan kau bukanlah Tuhan. Orang-orang tidak berdosa. Anak-anakku juga tidak berdosa. Tapi kenapa mereka harus mati? Kenapa Tuhan harus mengambil nyawa anak-anakku? Baiklah, balaskan dendam kematian anak-anakmu dengan membunuhku dan juga bunuhlah anakku. Bunuh kami!
kenapa kau melakukan ini? Apa yang kau dapatkan dengan melakukan semua ini? Kenapa kau begitu tega untuk menghancurkan hidupku? Kenapa kau harus memisahkan Hasan dan juga Husain dariku? Aku sangat mempercayaimu, tapi kau sudah tidak adil padaku. Aku sangat percaya padamu. Aku berdoa padamu dengan sangat rajin dan memberikan sumbangan. Aku menyembahmu dalam setiap bentuk. Apakah sebagai Dewa Krishna atau sebagai Dewi Durga, setiap saat aku selalu menyembahmu. Lalu tidakkah kau merasa kasihan ketika mengambil anak-anakku? Kau telah mengubahku menjadi seperti iblis. Kau telah mengubahku menjadi seorang monster. Tapi jangan pernah salah mengira bahwa hanya kau saja yang bisa mengambil kehidupan ini. Bukalah matamu dan perhatikan baik-baik. Aku sudah membunuh ribuan orang. Aku telah mengambil nyawa orang-orang ini. Hari ini, aku telah mengendalikan hidup mereka. Dan aku membunuh mereka sesuai keinginanku. Apa kau tahu, aku bertemu dengan seorang wanita beberapa saat yang lalu. Dia mengatakan padaku bahwa aku hanya bisa membunuh orang-orang, bahwa aku hanya bisa membuat orang-orang mati, bahwa aku tidak memiliki kekuatan untuk memberikan nyawa kepada orang-orang. Tapi biar ku beritahu padamu bahwa aku telah membunuh orang-orang ini. Setelah pembantaian ini, maka banyak orang yang akan lahir, yang akan kehilangan keyakinan kepada dirimu, tidak akan lagi mempercayaimu. Hari ini aku memperoleh kemenangan bukan karena kelemahan manusia ini. Hari ini aku, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, telah memperoleh kemenangan atas dirimu. Hari ini, aku telah mendapatkan kemenangan atas Tuhan dari dua dunia. Beberapa hari yang lalu kau senang dengan membunuh anak-anakku. Hari ini aku bersuka cita. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Kelihatannya Anda tidak senang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku ingin bahagia, tapi aku tidak bisa. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi padaku.
Aku telah memenangkan pertarungan terbesar di hidupku. Lalu kenapa aku tidak bahagia? Salam Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Guru suci Salim Christie ingin bertemu dengan Anda. Sudahkah kau menyampaikan pesanku bahwa aku telah berubah menjadi seorang ateis? Aku tidak percaya lagi dengan Tuhan. Aku sudah sampaikan. Namun beliau tetap ingin bertemu dengan Anda yang mulia Raja Jalaluddin. Dia kembali menerima pesan bahwa Anda cemas dan gelisah. Jadi dia datang ke sini untuk menemui Anda. Dan Salim Christie telah meminta untuk menerima permintaannya. Bahkan jika Anda tidak ingin bertemu dengannya, itu yang dia katakan. Salam Ratu Joda. Salam. Ratu Rukaya, kau rupanya. Iya. Aku punya kabar baik setelah sekian lama. Jadi aku pikir untuk berbagi denganmu. Kau pasti tidak sabar menunggu kembalinya Yang Mulia Raja, bukan? Bukankah begitu, Ratu Joda? Aku berpikir memberikanmu berita itu secara pribadi. Kuharap kau tahu bahwa Yang Mulia Raja telah memenangkan pertempuran mewah. Itu berita yang menarik. Aku sudah mendengarnya. Dia bahkan telah membunuh beberapa orang yang tidak bersalah. Beberapa? Bukan hanya beberapa. Bahkan dia telah membunuh banyak musuh. Dia telah menghancurkan sekitar 30.000 musuh. Sampai 35.000 musuh. Yang Mulia telah kembali. Telah kembali ke dirinya yang dulu. Selamat. Aku sangat senang hari ini. Apa kau tahu kenapa? Karena sekali lagi Hindustan akan menyaluti pedangnya Yang Mulia. Apalagi yang kau tunggu, Ratu Joda? Pergi, lalu bersiaplah untuk perayaan dan kebahagiaan. Telah mengetuk pintumu setelah sekian lama. Pergilah sana. Permisi. Bagaimana seseorang bisa merayakan setelah membunuh orang lain? Mereka orang-orang yang tidak berdosa. Tenanglah, Joda. Aku sudah mendengar tentang itu. Kali ini Yang Mulia tidak mengampuni siapapun, bahkan wanita dan anak-anak. Prajuritnya membunuh siapapun yang mereka lihat. Kau benar, Joda. Langit telah menunjukkan bagaimana warna darah. Jalaluddin Muhammad Akbar akhirnya pergi menemui orang suci bernama Salim Christie. Dia ingin tahu kenapa dia tidak merasa bahagia, bahkan dia telah memenangkan pertarungan besar. Waalaikumsalam. Selamat datang, Yang Mulia. Hari ini, salammu kurang hormat. Aku sudah memenangkan pertempuran terbesar di dunia. Orang-orang tidak perlu lagi bersujud kepada Tuhannya. Karena sekarang mereka akan membungkuk padaku. Dan kau orang yang harus menyalamiku. Kau harus menyalami Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Aku mengerti penderitaanmu. Aku tahu kau menderita setelah kau kehilangan Maham Angga dan juga anak-anakmu. Kau sangat menderita. Tapi waktu
akan menghapus semua kesedihanmu. Tapi semua orang harus menanggung penderitaan ini. Kau ingin menyebabkan penderitaan pada dunia karena kau sudah mengalami penderitaan. Jika seorang biasa berpikir seperti itu bisa dimengerti. Tapi sebagai seorang penguasa, tidakkah kau berpikir kalau kau harus bermurah hati? Jalal, kau sedang menderita. Aku sangat bahagia. Aku tidak menderita karena sekarang aku sudah menaklukkan dunia. Akulah Raja Akbar. Jalal, seseorang tidak bisa bahagia dan menyebabkan penderitaan pada orang lain. Jika menyakiti orang lain, memberikanmu kebahagiaan, kau akan terlihat bahagia. Seperti yang kau katakan. Jika kau ingin kedamaian, jangan menyebabkan penderitaan pada orang lain. Bahkan, coba sadari penyebab penderitaan orang lain. Dan bantulah mereka menyingkirkan semua itu. Aku pikir bahwa setelah kehilangan Hasan dan Hussein, kau tidak akan membiarkan orang lain kehilangan orang yang mereka sayang. Tapi yang kau lakukan justru sebaliknya. Orang yang mempelajari penderitaan seseorang dicintai dan dihormati oleh orang lain. Allahu 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 Kau seorang raja yang hebat. Tapi kau lebih muda dariku. Kau telah tersesat, Jalal. Dan ikutilah jalan yang benar, Jalal. Kau tidak boleh membiarkan setan yang ada dalam dirimu menguasaimu, Jalal. Kau menyebabkan rasa sakit pada orang lain dan menyadari itu tidak memberikan ketenangan. Gunakanlah kekuatanmu untuk memberikan kebahagiaan pada yang lain. Aku yakin kau akan mendapatkan ketenangan pikiran. Kau menerima harapan baik orang-orang dan mereka memberimu nama Akbar. Jangan lakukan sesuatu yang membuat orang mengutukmu. Aku merasa sangat gelisah. Itulah sebabnya Salim Cisti memanggilku ke sini. Tapi bagaimana kau bisa di sini? Aku datang kemari untuk mencari ketenangan pikiran. Aku memenangkan pertempuran terbesar dan membunuh ribuan orang. Tapi itu tidak membuatku bahagia. Aku berpikir kebahagiaan kemenangan akan menyingkirkanku dari rasa sepiku. Tapi aku bertanya, kenapa hal itu tidak terjadi? Lalu apa yang dikatakannya? Sungguh aku tidak pernah tahu. Apakah aku mendapatkan ketenangan pikiran dengan melakukan apa yang ia sarankan padaku? Aku tidak tahu. Apakah itu akan membantuku menyingkirkan rasa sakitku? Kau membuatku mengerti. Kau mencoba semampumu untuk menghentikanku. Tapi aku tidak mendengarkanmu.
dalam rasa kemarahanku. Aku memutuskan untuk menyebabkan rasa sakit pada orang lain karena penderitaanku. Aku membunuh orang-orang untuk menyingkirkan rasa sakitku. Tapi apa yang kudapat? Apa yang kudapatkan? Aku lebih menderita. Aku merasa sepi. Aku sungguh telah membuat kesalahan yang besar, Joda. Aku telah berbuat dosa. Aku minta maaf atas rasa sakit yang kuberikan padamu. Tolong maafkan aku.